Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat video yang menceritakan kembali tentang mangkir. Di sini saya Rafinda bersama rekan saya ada Ilham dan juga Marsha. Terima kasih. Di bawah bulan malam ini tiada setitik pun awan di langit, dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan cepat ia naik dari kaki langit mengunjungi segala dan semua yang tersentuh cahayanya, juga hutan, juga laut, juga hewan dan manusia. Langit jernih, bersih, dan terang. Di atas bumi Jawa lain, keadaan gelisah, resah seakan manusia tak membutuhkan ketentraman lagi. Abad ke-16 Masehi. Bahkan juga Laut Jawa di bawah bulan purnama Sidi itu gelisah. Ombak-ombak besar bergulung-gulung, memanjang, terputus, menggunung, melandai, mengajari pesisir Pulau Jawa. Setiap puncak ombak dan riak, bahkan juga busanya yang bertebaran seperti serakan mutiara semua dikunjungi oleh cahaya bulan. Angin meniup tenang, ombak-ombak makin menggila. Sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai itu. Badannya yang panjang langsing dengan haluan dan buritan meluncing timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Layar di kemudi haluan menggelembung membikin lunas menerjang serong gunung-gunung air itu serong ke barat laut. Barisan dayung pada dinding kapal berkayu berirama seperti kaki-kaki pada ular. Layarnya yang terbuat dari pilihan kapas dan benang sutra, mengilat seperti emas kuning dan menyilaukan. Sang Pati berhenti di tengah-tengah pendopo, dekat pada Damar Sewu. Menegur dingin-dingin, begini anak Anda datang. Pasti ada sesuatu keluar biasaan mendekat sisi anak Anda, dan Patra Gading berjalan mendekat dengan lututnya, sambil mengangkat sembah, merebahkan diri pada sang kaki Pati. Ampuni Pati, membangunkan Paduka pada malam buta, begini kabar duka. Paduka balah tentara Demak di bawah Adipati. Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga, menyalahi aturan perang. Allah Dewa Batara, sahut sang Pati. Itu bukan aturan. Raja-raja itu aturan berandal. Bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan Paduka. Bagaimana Bupati Jepara tewas enggan menyerah, Paduka Patra Gading mengangkat sembah sisa Bahtera Tuban mundur ke kota timur Jepara penuh dengan bala tentara Demak lebih dari 30 orang. Begitulah kata Warta. Pada meneruskan dengan hati-hati, matanya tertuju pada Boris. Semua bangunan batu di atas wilayah kota, gapura, arca pagoda, kuil, candi akan dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukuman buang ke laut. Tinggal hanya pengumumannya. Disambar petirlah dia, Boris meraung. Seakan batu-batu itu bagian dari dirinya sendiri. Dia hendak mencekik semua penganut dan semua dewa di kayangan dikutuk dia oleh Batara Kala. Tiba-tiba suaranya turun mengiba-iba. Apalagi artinya pengabdian? Aku pergi, jangan dicari, tak perlu dicari. Sambil meraung. Ia lari keluar ruangan, langsung menuju ke pelataran depan, diangkatnya tangga dan dengannya melangkahi pagar papan kayu. Dari balik pagar, orang berseru-seru, "Lari dari asrama, lari!" Mula-mula pertikaian bergeser pada kelakuan Trenggono yang begitu hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian diperkuat oleh sikapnya polos terhadap peristiwa Pangkuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap penentang usaha Portugis yang sudah mulai melakukan perda ke Jawa? Sikap itu semakin ditunggu, semakin tak datang. Para musafir sudah tak dapat menahan hati lagi, telah bermusyawarah dan memutuskan untuk menghadap Sultan. Mereka ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran tidak punya sangkut paut dengan Demak dan Jawaban itu mengecewakan para musafir. Bila demikian, mereka menganggap sudah tak ada perlunya lagi para musafir menganggukkan Dem, karena keagungannya memang sudah tak ada lagi.
Apa gunanya armada besar peninggalan Unus yang telah 2 tahun disiapkan kalau bukan untuk mengusir Portugis, dan dengan demikian terjamin dan melindungi Demak sebagai negeri Islam pertama-tama di Jawa. Masuknya Perangi ke Jawa berarti ancaman langsung terhadap Islam. Kalau Trenggono tetap tak punya sikap, jelas dia tak punya sesuatu urusan dengan Islam. Orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir antara anak dan ibu, takkan ada perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian yang timbul, adakah Sultan akan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri, sebagaimana ia telah melakukannya terhadap abang kandungnya. Dan dalam salah satu kesempatan semacam ini, pernah ia berkata secara terbuka, "Tak ada yang lebih ampuh daripada pasukan kuda. Lihat, kaulah kami semua." Dan para perwira pasukan kuda pada berdatangan dan merubungnya semua di atas kuda masing-masing. Pada suatu kali, kaki kuda Demak akan mengumpulkan debu di seluruh bumi Jawa. Bila debunya jatuh kembali ke bumi, ingat-ingat para kaula, akan kalian lihat tak akan ada satu tapak kaki orang Perangi pun tampak. Juga tapak-tapaknya di Blambangan dan Pajajaran akan musnah, lenyap tertutup oleh debu kuda kalian. Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pedalaman. Sang Pati Tuban mendiang telah digantikan oleh Kalacuil, pemimpin pasukan gajah, nama barunya Wirabumi Panggaliga yang lengkap. Gusti Pati Tuban Kalacuil sang Wirabumi, dan sebagai pati ia masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka Kalacuil tak juga terhapus dalam sabutan. Pasar kota dan pasar bandar ramai kembali seperti sedia kala. Lalu lintas laut, kecuali dengan atas angin, pulih kembali. Sang Adipati telah menjatuhkan titah. Kapal-kapal Tubar mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai. Sekian video yang dari kami sampaikan.